Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi saya yang berjudul Pemanfaatan dan Pelestarian Produk Kebudayaan Indonesia dalam Bidang Ekonomi, Kreatif, dan Pariwisata. Perlu kita ketahui, yang pertama-tama, apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas dan pakaian, serta bangunan dan karya seni. Bahasa bagaimana juga, budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Kemudian, pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Pengertian kebudayaan adalah sebagai keseluruh sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar, seperti tindakan naluri, refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi. Kemudian, selanjutnya pemahaman pariwisata. Secara etimologis, kata pariwisata yang berasal dari bahasa Sanskerta sesungguhnya bukanlah berarti tourisme, bahasa Belanda atau tourist, bahasa Inggris. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu masing-masing kata pari dan wisata. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian, yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain. Pemahaman ekonomi kreatif. Definisi ekonomi kreatif hingga saat ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Kreativitas yang menjadi unsur viral dalam ekonomi kreatif sendiri masih sulit untuk dibedakan apakah sebagai proses atau karakter bawaan manusia. Departemen Perdagangan Rakyat Indonesia 2008 merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan, merumuskan bahwa ekonomi kreatif sebagai bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya. Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan Rakyat Indonesia 2008 mengidentifikasikan setidaknya ada 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, periklanan, yang kedua, arsitektur, yang ketiga, pasar barang seni, yang keempat, kerajinan, yang kelima, desain, keenam, fashion, ketujuh, film, video, fotografer, kedelapan, pemain interaktif, kesembilan, musik, kemudian ke-10, pertunjukan, ke-11, penerbitan dan percetakan, 12, layanan komputer dan piranti lunak, ke-13, radio dan televisi, dan kemudian 14, riset dan pengembangan. Dr. Maria Elka Pangestu dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009 sampai 2015 menyebutkan beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Antara lainnya adalah 1. Memberikan kontribusi ekonomi signifikan. Kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Dan yang ketiga,
membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis kepada sumber daya terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreatif yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Kemudian yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Pariwisata hubungannya dengan ekonomi kreatif. Pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rakyat Indonesia yang dahulunya adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Rakyat Indonesia. Sebelumnya, telah menetapkan program yang disebut dengan Sabta Pesona, yakni mencakup 6 aspek yang harus diterapkan guna memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan yang datang berkunjung, serta menjaga keindahannya dan kelestarian dalam alam dan budaya. Ada 6 aspek yang harus dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata, sehingga dapat membuat para wisatawan betah dan ingin terus kembali ke tempat wisata, yaitu yang pertama, aspek aman, kemudian tertib, bersih, indah, ramah dan kenangan. Budaya nasional untuk pengembangan sektor wisata. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai gerak pariwisata memerlukan sinergi antara stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, dan sektor wisata atau bisnis. Sebagai catatan, subsektor kerajinan merupakan bentuk ekonomi kreatif yang paling dekat dengan pengembangan wisata. Model pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak para wisatawan dapat diadaptasi dari model-model kota kreatif. Strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. Yang kedua, memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif. Dan yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. Keempat, melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung muncul ekonomi kreatif. Yang kelima, mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar kluster-kluster industri kreatif. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi kepemimpinan untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif, termasuk dengan melibatkan unsur birokrasi. Ketujuh, membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor. Kemudian kedelapan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi termasuk mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan wisata pengrajin. Beberapa tantangan sebagai dampak negatif. Yang pertama, kualitas produk. Kemudian yang kedua, konflik sosial terkait dengan isu komersialisasi dan komodifikasi. Kemudian yang ketiga, manajemen ekonomi kreatif. Upaya pelestarian Indonesia. Yang pertama, kebudayaan didefinisikan sebagai kompleksitas yang meliputi kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan segala bentuk kehidupan yang diperoleh dari anggota masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya ialah bentuk jamak dari kata budi atau akal. Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur. Kedua, mendorong pengembangan abstraksi wisata. Dan ketiga, meningkatkan kualitas amenitas. Keempat, memperkuat promosi wisata. Kelima, mendorong investasi. Keenam, menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. Kemudian, kenali wisata. Bagaimana sih cara kita mengenali wisata? Yang pertama, kita mencari tahu tentang budaya. Kedua, mengikuti kegiatan budaya. Ketiga, bergabung dalam komunitas. Keempat, memposting kesenian lokal di media sosial. Kemudian yang kelima,
mengenakan produk budaya lokal di luar negeri. Keenam, mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal. Kemudian ketujuh, jadikan budaya Anda adalah identitas Anda. Kemudian, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Apa sih fungsi budaya bagi masyarakat? Berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan juga kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Contoh objek wisata budaya yang pertama, Candi Borobudur, yang kedua, Candi Prambanan, yang ketiga, Masjid Raya Baitur Rahman, yang keempat, Pura Tirta Empuk, dan yang kelima, Istana Maimun, dan keenam, Istana Tirta Gangga. Seperti ada gambar di contoh di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.